Iya, kayaknya kadang-kadang soalnya terus terang kadang-kadang kalau kita pakai sepatu hak tinggi, rasanya tuh lebih pede. Nggak tahu kenapa. Iya, tapi saya juga agak khawatir karena ternyata kita mau bahas tentang sepatu hak tinggi pada perempuan. Ada apa sih emangnya? Langsung saja kita saksikan, ini dia beritanya. Wanita versus sepatu hak tinggi. Pemirsa beriman, kita pasti tak asing lagi jika mendengar kata sepatu hak tinggi. Seperti namanya, sepatu hak tinggi adalah sepatu bertumit tinggi atau berhak tinggi atau yang lebih dikenal dengan high heels. Sepatu dengan hak tinggi ini menjadi tren dunia fashion sepanjang masa. Jutaan wanita sangat mencintai sepatu hak tinggi hingga rela memakainya setiap hari. Tujuannya tak lain, yakni untuk menunjang penampilan agar tampil lebih percaya diri. Tak sedikit perempuan yang bersedia menghabiskan banyak uang untuk membeli sepatu hak tinggi. Bahkan mereka rela menahan rasa sakit yang timbul setelah 1 jam menggunakan sepatu ini. Fenomena wanita dengan sepatu hak tinggi ini sebenarnya sudah ada pada zaman Nabi Muhammad SAW. Dahulu kala, para wanita Bani Israel memakai sepatu hak tinggi untuk menarik perhatian para laki-laki. Maka amat disayangkan perbuatan para wanita Bani Israel ini ditiru oleh wanita-wanita di zaman sekarang. Aisyah radhiyallahu anha berkata, dahulu wanita Bani Israel mengambil kaki-kaki dari kayu untuk menarik perhatian para laki-laki di masjid. Maka Allah haramkan masjid kepada mereka dan diberikan haid yang panjang. Hadis riwayat Abdur Razak dalam Al-Awsanab 5114 sahih. Penggunaan sepatu atau sandal hak tinggi juga akan membuat penggunanya terjebak ke dalam dosa tabaruj. Tabaruj menurut syar'i meliputi diperlihatkannya apa yang tidak boleh diperlihatkan, berbusana yang menyingkap aurat, berikhtilat atau campur baur dengan orang yang bukan mahramnya, dan termasuk berlaku genit dalam berjalan dan berbicara di hadapan mereka. Di samping itu, sepatu hak tinggi terbukti menyebabkan berbagai penyakit. Padahal sebagai hamba Allah kita dituntut untuk menjaga diri kita dari hal-hal yang merusak diri. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan janganlah kalian menjatuhkan diri kalian dalam kebinasaan. Quran Surah Al-Baqarah ayat 195. Ya, dari dalil tadi, jelas bahwa penggunaan sepatu hak tinggi dilarang. Dan seperti yang kita tahu, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mungkin melarang sesuatu jika tidak ada mudarat di dalamnya. Berdasarkan penelitian, 90% wanita mengalami masalah pada kakinya setelah memakai sepatu hak tinggi. Bahkan, sepatu hak tinggi dapat menempatkan penggunanya dalam resiko cedera permanen. Karena semakin tinggi hak yang digunakan, maka akan membuat tubuh menjadi miring ke depan dan membuat penggunanya harus bersandar untuk mengimbanginya. Hal ini dapat membuat tulang panggul keluar dari keselarasan dan menyebabkan kompresi tulang belakang. Tidak hanya itu, sepatu dengan hak tinggi pun memaksa penggunanya berjalan di pergelangan mata kaki hingga menyebabkan sakit dan nyeri. Sepatu hak tinggi yang meruncing atau menyempit di bagian ujung juga menimbulkan berbagai masalah. Setidaknya ada beberapa penyakit yang muncul karena alas kaki ini, di antaranya bunions. Penyakit ini merupakan pertumbuhan tulang yang di sekitar pangkal jempol kaki. Akibatnya dapat membuat jempol kaki bengkok dan mengarah ke jari-jari kaki lainnya hingga menimbulkan rasa nyeri. Ada pula corns. Corns adalah penebalan kulit kaki yang disebabkan gesekan berulang terhadap sepatu. Selain dapat terasa menyakitkan dari waktu ke waktu, corns sering terjadi bersamaan dengan bunions. Hammer toe. Hammer toe adalah suatu kondisi di mana ujung jari kaki, biasanya jari kedua, dipaksa turun oleh sepatu yang dapat mengakibatkan deformitas. Dan hal ini hanya bisa diperbaiki dengan bantuan peralatan medis tertentu atau operasi. Penyakit lainnya yang muncul akibat penggunaan sepatu hak tinggi adalah Morton's neuroma. Morton's neuroma adalah terjadinya cedera pada saraf di pertengahan kaki. Penyakit ini akan menyebabkan jaringan di sekitar daerah itu menebal, sakit hingga mati rasa, dan pembedahan kadang-kadang diperlukan untuk menghilangkan jaringan hingga meringankan beban penderita. Selanjutnya, pambam. Pambam adalah pertumbuhan tulang yang terjadi pada tumit dan biasanya diakibatkan oleh tekanan konstan serta gesekan punggung kaku dan tali sepatu hak tinggi. Satu-satunya cara untuk mengobati kelainan ini adalah operasi hingga menghilangkan tulang yang berlebih. Yang terakhir,
Metatarsalgia. Ini adalah jenis peradangan yang menyakitkan. Biasanya terjadi pada bola mata kaki sebagai akibat dari tekanan berulang pada tulang metatarsal, yang merupakan tulang di antara jari-jari kaki dan lengkungan kaki. Nah, pemirsa beriman, jelas bukan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang satu hal pasti karena ada mudarat di dalamnya. Karena itulah tidak ada ruginya jika kita menjalankan apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi segala larangannya. Semoga informasi tadi bermanfaat dan menambah pengetahuan kita ya. Jadi gimana ya? Besok Masya masih Allah mau sih. pakai hak tinggi? Enggak. Aku emang kebetulan aku adalah tipe perempuan yang jarang banget pakai hak tinggi. Karena pertama itu nggak nyaman dan sakit. Saya sering bertanya sama sahabat saya yang perempuan, beli sepatu hak tinggi harganya mahal sekali. Saya tanya, kalau pakai sepatu hak tinggi yang mahal, itu sakit nggak? Tetap aja sakit. Akhirnya buat saya, buat apa kita bersakit-sakitan untuk terlihat cantik di mata orang lain tapi kitanya nggak nyaman. Dan emang penting tadi ternyata ketika Allah melarang sesuatu, ternyata itu udah selalu jelas manfaatnya besar buat kita dan mudaratnya ternyata juga besar. Iya, jadi banyak mudaratnya tuh pemirsa. Sama aja seperti misalnya larangan merokok. Ya kan emang nggak bagus untuk tubuh, sama halnya dengan sepatu. Itu nanti untuk kaki, ya untuk kesehatan kita juga pasti berdampak negatif. Betul banget. Jadi tadi kalau saya bilang saya lebih pede kalau pakai heels, sekarang harus dihilangkan pikiran kita itu ya. Kita harus lebih pede ketika kita sehat. Baik, yang untuk yang selanjutnya ini masih membahas tentang perempuan, A. Oke, silahkan. Ini waktu Anda. Oke, hari ini kita akan membahas ini tentang memuliakan perempuan. Betapa pentingnya memuliakan perempuan. Oke, untuk para laki-laki. Laki-laki harus nonton, laki-laki yang memuliakannya juga penting. Iya, harus. Makanya jangan kemana-mana, tetap di Berita Islami Masa Kini.